Oke semuanya, selamat siang. Oke, sebelum kita masuk ke dalam lab, ya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pojok silakan masuk sesuai tempat duduk yang sudah diatur minggu lalu ya. Silakan urutan terus. Ayo minumnya. Halo semuanya, selamat siang. Oke, bagaimana kesiapan kalian pada siang hari ini? Semangat untuk mengikuti pembelajaran informatika? Ada yang tidak turun nggak hari ini? Tidak hadir? Berapa orang? 3 orang. Ada yang sakit? Ada. Oke. Nah sekarang ya kita akan belajar tentang bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman visual menggunakan Scratch. Sudah ada yang pernah mencoba Scratch? Sudah. Orang, coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada, lumayan lah. Di mana saat mencoba? Seru. Pada saat pembelajaran di sekolah atau di rumah menggunakan Scratch-nya? Waktu di kelas 4 juga ada. Oke. Di rumah juga pernah. Lalu di mana lagi? School coding. Oke. Berapa orang yang school coding di sini? Nah. Oke. Bapak mau bertanya nih. Kalau orang yang bisa membuat aplikasi atau membuat game itu disebut apa? Programmer. Kalau kamu mendapatkan tugas ya, atau project membuat sebuah aplikasi atau game, kira-kira terpikirkah dalam benak kalian akan membuat apa? Oh, terpikirkan. Oke, membuat game, membuat aplikasi yang bersifat edukasi, kemudian membuat apalagi pemutar musik dan yang lainnya. Nah, bagaimana kalau kalian mendapatkan tugas seperti itu? Apakah kalian kira-kiranya sanggup nggak membuatnya? Sanggup, bisa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Sebelum kita praktik, kita harus tahu dulu ya materi kita hari ini tentang bahasa pemrograman. Oke, Bapak buka sebentar ya. Ya, sudah tampil di depan? Ya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama melihat dan memahami materi kita pada hari ini, ya. Bentar, Bapak cek dulu urutannya. Oke. Semuanya memperhatikan ke depan ya. Nah, materi kita pada siang hari ini yaitu bahasa pemrograman visual. Oke. Lalu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian bahasa pemrograman visual dan fungsinya. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu mengenal antarmuka dan komponen utama dari Scratch. Apa yang dimaksud dengan antarmuka tahu? Tampilan ya. Tampilan layar pada Scratch. Ya, itu. Atau bahasa Inggrisnya apa? Interface. Ya. Oke. Lalu yang ketiga yaitu membuat program sederhana. Yaitu menggunakan Scratch. Nanti Bapak akan tampilkan di depan, kita akan buat sama-sama.
Lalu menunjukkan kemampuan berpikir logis kreatif melalui pembuatan animasi atau permainan sederhana. Nah, nanti akan kita praktekkan menggunakan Scratch ya, satu persatu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Ada yang tahu? Bahasa pemrograman adalah apa? Programmer memberi perintah. Oke, cara seorang programmer membuat perintah atau memberikan perintah kepada komputer. Kita lihat di sini. Bahasa pemrograman adalah cara manusia memberi perintah kepada komputer. Manusia tadi orang yang membuat program yang disebut dengan programmer. Nah, agar komputer melakukan sesuatu. Nah, kalau kita bahasa manusia bicara sama komputer itu tidak akan nyambung tanpa bahasa pemrograman, karena kita menulis program itu menggunakan bahasa manusia, kemudian komputer mengolahnya menggunakan bahasa mesin. Yang mengartikan bahasa manusia menjadi bahasa komputer atau bahasa mesin tadi ya bahasa pemrograman ini. Nah, lalu dengan bahasa pemrograman kita bisa membuat apa tadi? Game, kemudian aplikasi, animasi, cerita interaktif, apalagi? Program yang membantu pekerjaan manusia. Oke, kemudian apalagi? Contoh bahasa pemrograman yang sering digunakan. Contoh bahasa pemrograman yang sering digunakan adalah Python, C++, Java, dan Scratch. Banyak lagi nggak yang lain kira-kira? Masih ada lagi nggak? Masih ada. Kodu yang tidak disebutkan masih banyak. Nah, oke. Selanjutnya, jenis bahasa pemrograman yaitu ada dua. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tekstual. Dan yang kedua adalah bahasa pemrograman visual. Nah, kalau bahasa pemrograman tekstual itu perintah atau kode programnya itu berupa apa? Teks, tulisan, ya. Kita membuat kode program menggunakan tulisan. Kalau bahasa pemrograman visual, nah kita lebih fokus kepada bahasa pemrograman visual karena untuk dasar bahasa pemrograman untuk tingkat sekolah dasar kita menggunakan bahasa pemrograman visual karena lebih apa? Lebih mudah untuk dipahami. Oke, bahasa pemrograman visual adalah cara apa? Cara membuat program dengan menggunakan gambar atau blok, warna dan simbol. Seperti itu. Bukan dengan mengetik kode. Kalau mengetik kode tadi menggunakan bahasa pemrograman tekstual. Lalu kita perlu menulis banyak kode seperti print hello. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita cukup menyusun blok-blok atau puzzle aja, tidak perlu ngetik. Kalau bahasa pemrograman tekstual kita ketik hello world begitu. Tapi kalau menggunakan bahasa pemrograman visual kita tinggal tarik and drop aja. Nah, tarik dan lepas seperti itu. Nah, lalu contohnya yang ada di Scratch kita tinggal menarik blok-blok. Kemudian perintahnya misalnya seperti ketika bendera hijau diklik, kemudian gerakkan 10 langkah, ucapkan hello selama 2 detik. Lalu nih, kita mengenal bahasa pemrograman visual yaitu Scratch. Apa itu Scratch? Nah, Scratch adalah platform pemrograman visual yang dibuat oleh MIT, ya. Kemudian Scratch dirancang khusus untuk anak-anak agar bisa belajar membuat animasi, cerita, dan permainan sambil bermain logika. Kita sudah pernah belajar algoritma kan? Nah, sudah bisa cara membuat logika algoritma? Urutan-urutannya dari awal, kemudian apa lagi sampai urutan itu selesai. Kalau sudah kita membuat itu, kita akan lebih mudah untuk membuat program sesuai yang kita inginkan. Oke, kita lanjut. Nah, berikut adalah komponen utama yang ada di Scratch. Ya, bagian-bagian penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bagian stage atau panggung. Oke,
Bapak tampilkan untuk tampilan Scratch-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini stage sebelah sini kelihatan kan? Panggung atau background, latarnya. Paham ya? Stage itu latarnya. Kemudian sebentar lepas. Oke, kelihatan jelas ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sprite. Ya, sprite itu yang mana? Nih, kita lihat di sini. Nah, ini sprite. Di sini kelihatan ya. Ada tulisan sprite 1 ini. Ini sprite. Nah, tempatnya ada di stage ini ya. Latar belakangnya di sini kelihatan ya. Oke, selanjutnya ada sprite area. Sprite area itu tempat area sprite kita letakkan di mana. Nah, ini sprite-nya kita letakkan di sini atau di sini, di mana aja. Kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Paham ya? Oke. Lalu yang selanjutnya adalah block palette. Ya, gunanya untuk apa? Ya, kumpulan blok perintah yang bisa digunakan. Ya, di sini sebelah kiri. Nah, di sini ada yang warna biru itu motion, kemudian ada look, ya, kemudian sound, event dan lain sebagainya. Di sini semuanya lengkap. Di sini kumpulan-kumpulan perintah, ya, atau disebut dengan block palette. Ya. Lalu ada green flag atau stop button. Dia ada di paling atas nih, kelihatan kan? Bendera hijau dan stop button warna merah. Oke. Nah, komponen utama yang ada di sini sudah paham? Sudah. Oke, inilah tampilan dari apa? Scratch atau antarmuka dari bahasa pemrograman Scratch. Oke. Kita lanjut. Materi kita selanjutnya adalah kita masuk ke aktivitas di Scratch, ya. Sebelum kita masuk ke aktivitas, apa yang harus kita siapkan alat dan bahannya? Yang pertama adalah laptop atau PC. Semua ada punya PC? Oke. Lalu kalau kalian di rumah bisa menggunakan laptop, atau ada yang versi webnya bisa menggunakan tablet juga. Nah, lalu yang kedua, kita bisa masuk ke laman Scratch, yaitu https://scratch.mit.edu. Nah, bisa melalui di sana kalau secara online, tetapi kalau di komputer sini kita sudah pasang, kita sudah download ya. Ya, kita download tanpa koneksi internet. Kalau menggunakan koneksi internet, kita masuk ke laman Scratch tadi ya. Nah, lalu gambar wajah sendiri menggunakan webcam atau kamera komputer. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kegiatan 1. Nah, kegiatan yang pertama kita menggunakan Scratch ya. Kita amati dulu video demonstrasi yang akan Bapak sampaikan di depan. Semuanya boleh buka aplikasi Scratch-nya. Nanti kita akan mengikuti urutan-urutan atau langkah-langkah yang sudah ada disiapkan di depan, ya. Oke, silahkan kalian membuka masing-masing bahasa pemrograman Scratch yang ada di komputer kalian. Silahkan dibuka. Ada di depan tulisan Scratch. Yang tidak ada coba dicari di dalamnya.
Scratch. Oke, itu bukan. Bukan. Yang belum tunggu aja dulu. Nanti Bapak akan ini kan. Kalian bisa gunakan koneksi internet aja. Konekin ke lab. Ini kenapa ada tulisan ini? Nanti yang belum akan Bapak pasangkan scratch-nya. Sebentar, gantian sebentar. Oke. Perhatikan, semuanya di depan. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan komponen-komponen yang ada pada Scratch. Semuanya sudah kosong di depan sini. Sudah, oke. Kalau sudah, perhatikan. Yang pertama adalah kita akan buat yang di sini sprite-nya kita delete, kita hapus, ya. Kita ganti pakai apapun, ya. Kamu tinggal klik choose sprite di sini, oke. Sudah. Pilih buah-buahan, ya. Buah, balon atau yang manapun boleh. Silakan kalian pilih di sini. Ya. Apel, kemudian ada balon, ada bola. Silakan pilih satu. Nah. Kalau sudah dipilih, nanti kita akan gunakan sensor yang ada pada kamera kita, ya. Oke, semuanya sudah dipilih, objeknya terserah, bebas. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk membuat kode program atau codingnya seperti ini, ya. Nah, caranya yang pertama adalah kita klik di bagian event, sudah. Kemudian when bendera hijau clicked, kita klik tarik simpan di sini. Nah, seperti ini. Codingnya adalah when gambar bendera clicked. Sudah semuanya ditarik ke tengah ini? Sudah? Oke, lalu untuk menampilkan video sensingnya di sini kan kalian belum ada. Caranya, perhatikan, klik di bagian tanda plus di bawah extension ini. Di bawah telet kode. Sudah kelihatan ini? Klik. Kemudian pilih yang video sensing. Nih. Sudah? Lihat gambar kamera. Ya, video sensing. Untuk beberapa komputer yang terkendala kameranya diabaikan saja, ya. Oke. Sudah? Sudah diklik ini? Kalau kamu klik begini, nah muncul kan ini video sensing di bagian bawah, kelihatan? Sudah muncul? Ini dulu, jangan lihat yang lain. Muncul semua? Siapa yang belum muncul? Fiona, ada sudah menu video sensing? Oke. Kamu? Sudah ada di situ? Sudah ada. Oke. Tunggu sampai instruksi selanjutnya, ya. Oke, di sini sudah semua? Sudah. Kamu sudah? Sudah keluar. Oke. Sudah muncul bagian video sensing? Oke, sudah sebelahnya. Video sensingnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan yang ada di depan. Oke. Nah, lalu kita akan menyusun seperti balok yang sudah Bapak susun ini. Yang pertama adalah kamu klik yang di sebelah kiri ini yang turn video on.
Udah nih. Bagian nomor 3, kamu klik, tarik, simpan di bawah bendera. Di bawah bendera hijau. Nah, seperti ini. Sudah? Kemudian yang bagian bawahnya yang set video transparan, kamu tarik dan lepaskan di bagian bawah turn on video. Nah, kalau sudah set angka 50-nya, kamu ganti dengan angka 0. Nah, seperti itu. Kamu klik, kalau sudah keblok langsung ganti angka 0 aja. Sudah ya? 3 ini sudah? Oke. Siapa yang belum 3 ini? Oke, semua sudah ya? Lanjut. Kira-kira yang ini warna biru ini di mana? Di motion. Oke, silahkan kalian klik palette motionnya, kode di bagian motion. Nah, seperti ini. Pilih yang mana? Go to random portion. Nah, random position. Klik. Nah, ini untuk apa? Supaya pada saat kita menyimpan, mengklik bendera hijau tadi, maka sprite kita tadi, objek kita yang kita ambil di sini tadi, itu akan posisinya akan random atau acak di mana aja. Oke, lanjut bisa? Nah, kemudian kita ke bagian warna orange, agak kuning ya, orange muda. Pilih yang bagian kontrol. Bagian kontrol pilih yang forever. Barisan ketiga. Klik, tarik, simpan di bawah GoTo. Oke, sudah pas. Ya, betul. Lanjut yang if then. Yang ini. Ini tarik, masukkan di dalam forever. Bisa? Coba. Oke, kita coba klik yang if. Ini ya, if. Nah, masukkan. Ada bolongan segi 6. Ya. Itu akan ditempatkan nanti posisi kode yang ada di bawah ini. Kalau sudah, kita masukkan lagi bagian operator. Nih, pilih operator, sudah. Pilih yang operatornya adalah 0 lebih besar daripada 50. Yang ini. Kelihatan dapat? Oke, kita klik, tarik, simpan di kotak segi 6-nya sampai masuk di dalam seperti ini. Oke, sudah. Nah, kemudian kita klik video sensingnya yang di bawah. Ini yang paling bawah. Punya kalian nggak sebanyak ini ya? Nggak apa-apa, yang paling bawah yang tulisannya video sensing. Oke, udah? Pilih yang video motion on sprite. Kita tarik, lepaskan di tempat yang kosong yang pertama. Nah, seperti ini, ada cahayanya ya. Lepas, nah begini. Sebentar, Bapak kecilkan tampilan ini dulu. Nah, kelihatan ya. Nah, sudah? Oke, sekarang yang bagian videonya motion, perhatikan. Bagian videonya tulisannya motion. Kemudian on sprite 50-nya ganti angka 10. Langsung ketik aja 10. Nah, klik langsung ketik. Oke, sudah. Lanjut ke bagian motion lagi warna biru. Ikuti yang ada di bagian contoh ini. Pilih yang point in direction. Nih, di bagian motion ada 3 ya, perhatikan. Yang bisa kita geser.
Kita ambil kodenya, yang pertama adalah point in direction. Nih, turun di bagian bawah yang ada angka 90. Kita tarik, simpan di dalam if. Kemudian yang kedua, move 10 step. Simpan di bawahnya lagi. Yang ketiga, cari lagi ke bawah. If on edge bound. Ini kalau objeknya atau sprite-nya kena pinggir, garis pinggir, dia akan ngapain? Nah, kita lanjut lagi. Kita atur set rotation style-nya. Dia akan mantul, ya. Tahu mantul? Akan tidak keluar, tapi dia sampai di garis batas pinggirannya saja. Oke, sampai di sini. Lihat yang di bagian atas ya, bagian sini ya. Cek dulu bagian yang paling atas saja dulu. Itu yang paling bawah itu set rotation. Jangan dihapus, kamu klik di luar, makanya nggak bisa diketik. Langsung klik, langsung diganti. Kalau nggak, hilang dia. Ya, yang plus lebih besar dari 50. Di atas. Di atas. Nah. Ya situ, ini stopin dulu. Itu kalau nyala dia. Nah, 50-nya langsung diganti nanti. Nah, klik. Langsung ganti. Silahkan coba. Save. Udah, lanjut. Oke, lanjutkan. Kemudian ini masukkan ke sini. Kita lanjut. Oke, sekarang kita pilih di bagian video sensing, klik video sensingnya, sudah. Oke, ikuti. Nih, oke. Yang pertama kita pilih yang video directionnya seperti tadi, video motion on sprite. Kita tarik, simpan di angka 90. Video ini simpan di sini, kemudian simpan di sini. Oke, sama ya. Video motion on sprite-nya 2 kali kamu simpan di angka 90 dan di tempat yang move 10 step. Nah, 2. Begini. Oke, sudah? Udah, sampai begitu aja. Ini Bapak buang dulu. Yang bagian move, perhatikan. Di bagian move ini, keluarkan dulu ini. Ada 1, yaitu di operator. Ya, pilih yang ini. Di bagian move 10 step, keluarkan dulu video motionnya. Kita pilih yang operator. Kemudian ada yang kosong, kemudian garis miring kosong. Kita tarik, simpan di dalam coding yang bagian move. Nih, disimpan di sini. Bisa ya? Tarik, simpan di sini. Nah, kemudian baru kamu masukkan yang video motionnya di bagian depan. Bentar. Nih, bagian depan. Nah, lepas lagi.
Nah, kalau sudah pas seperti ini, sudah sesuai kodenya. Ini angkanya 5. Nih, perhatikan. Pada saat Bapak geser, kita full screen dulu. Nah, di sini kita play. Pada saat Bapak masuk, kelihatan frame-nya. Nah, jadi Bapak harus lihat ke samping dulu ya, supaya Bapak bisa lihat layar juga. Nah, jadi kita bisa. Nah, bisa, pasti ada kode yang lupa. Kalau kita, nah, bergerak kan? Bapak cek. Ini ada yang lupa nggak? Play dulu. Ini 0 punyamu. Berapa? Ayo. Bukan 0. Lihat di depan. Yang tidak ada kamera. Oh, ini 0, 10, kemudian 5. Angkanya. Tandanya. Ini bisa. Kamu tinggal geser tanganmu. Kenakan ke buahnya. Iya, bukan di situ tapi dari kamera. Nah. Arah ini kameranya. Mana? Yang tidak ada kamera tidak apa-apa. Nah, kan? Dia lari kan? Geser kan? Geser ke arah bola buahnya, geser kan? Nah, geser aja, geser. Gerakin tanganmu. Gini kan. Nah. Pakai sebelah. Nah, geser. Oke, coba kamu gerakan. Lambai, kenakan ke objeknya. Nah. Ya kan? Dia bergerak. Geser ke kiri, ke kanan. Nah, bisa. Pakai tangan sebelahnya, digeser ke sebelah. Tarik ke dalam. Terus geser ke tengah. Coba full screen. Klik paling pojok. Ya, itu klik. Oke. Coba geser. Nah, bisa kan? Kanan kiri boleh pakai 2 tangan. Sentuh, geser, masukkan ke dalam. Sentuh, gerakan. Geser aja ke kanan ke kiri. Ya. Oh ya, sudah bisa. Geser, lempar ke kanan atau ke kiri buahnya. Iya. Oke, bagaimana? Tadi sudah bisa semua? Ada yang punya kendala? Ada. Beberapa yang punya kendala nanti akan kita perbaiki lagi di pertemuan minggu depan ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian kesimpulan. Nah. Ya. Oke. Dari penilaian kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama yaitu pemahaman tentang konsep prinsip kerja face detection ya, gerakan yang kita lakukan ya, yang mana menggunakan gerakan pada video kita bisa menggerakkan objeknya ya. Kemudian menyusun blok kode harus tepat, kalau ada yang salah tidak akan sesuai dengan perintah yang kita mau ya. Kemudian kreativitas. Nanti mungkin kalian bisa menambahkan fitur suara, kemudian animasi dan ekspresi yang lain. Selanjutnya refleksinya adalah ide atau saran untuk mengembangkan proyek ini ya. Pekerjaan ini ya, yang sudah kita pelajari di sekolah itu menjadi ide kita, bisa menjadi saran untuk kita mengembangkan kemampuan kita di rumah ya. Wajar jika kita melakukan pekerjaan itu ada yang salah, pasti ada perbaikan ya kan. Nah,
Oke, kita lihat kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama, face detection adalah penerapan AI yang mengenali wajah ataupun gerakan kita ya. Oke, nah tadi menggunakan kamera yang ada di scratch itu gerakan kita dibaca ya oleh AI-nya atau face detection-nya. Nah, kemudian scratch ya dan ekstensi AI, kehadiran AI itu membantu kita untuk memahami cara komputer untuk melihat. Ya kan? Nah, melihat gerakan tadi, melihat gerakan kita. Nanti kita bisa kembangkan, mau programnya itu mau kita buat, kita tersenyum, ada keterangannya, tersenyum, kita cemberut misalnya, lagi sedih. Nah, itu bisa kita kembangkan menggunakan AI, face detection. Ya, kalau di Scratch kita bisa menggunakan fitur video sensing. Nah, seperti itu. Lalu aktivitas melatih berpikir komputasional. Ada berapa prinsip kemarin untuk berpikir komputasional? Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Algoritma. Yang kedua, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Nah, itu ya melatih cara berpikir kita. Mulai dari algoritma, kita menyusun kode programnya berurutan tidak, sesuai langkah-langkahnya tidak. Kalau ada yang salah dari urutan yang sudah Bapak demonstrasikan tadi di depan, pasti akan gagal. Ada yang berbeda, pasti akan gagal. Nah, seperti itu. Atau salah gerakannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita berpikir logis. Logis itu secara logika atau realistis ya. Kemudian mengasah kreativitas kita, mengembangkan kemampuan skill kita. Nah, bagaimana hubungannya untuk kehidupan kita sehari-hari di rumah? Ya. Yang pertama bisa kita apa? Menggunakan AI membantu pekerjaan sekolah kita di rumah ya kan? Kemudian apalagi? Kita memanfaatkan teknologi AI face detection ini, contohnya pada smartphone face detection kita bisa untuk memberikan apa? Kunci pengaman pada handphone kita, ya kan? Kalau bukan orangnya yang memiliki HP tadi tidak akan terbuka. Itulah fungsi face detection. Menggunakan apa tadi? Kamera. Ya, untuk menangkap ya, sensor penangkapnya adalah menggunakan kamera. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Silahkan maju. Oke, semuanya kita berdoa, kita hening. Silahkan pimpin teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari pagi hingga sekarang, berkatlah kami pulang Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami di jalan sampai tujuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Siap. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Selamat siang dan terima kasih Bapak Guru. Oke, hati-hati di jalan. Silahkan pulang. Tidak usah di save, boleh langsung di close semua aja. Di shutdown ya. Boleh, yang sudah boleh save aja. Yang mau di save juga boleh. Kalau sudah di shutdown, oke. Buku-bukunya jangan lupa. Dimatikan. Itu diratakan ininya ya. Bapak, aku masih nggak tahu saat. Saya coba
Boleh. Bapak. Tapi saya pakai gitu berarti nggak bisa. Bapak, Bapak. Coba aja lagi dan nanti kalau di rumah bisa di-download. Gampang, Pak. Aku selesai. Kenapa? Bapak kenapa? Apa saya ngambek, Pak? Ngambek. Dia mau deketin, Pak. Kok gitu?